Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari program studi PG PAUD semester 2 akan menyampaikan materi tentang gelombang otak. Gelombang otak terdiri dari 4 kategori, yaitu yang pertama ada gelombang beta, yang kedua ada gelombang alfa, yang ketiga ada gelombang theta, dan yang keempat ada gelombang delta. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas pada video kali ini, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, yang pertama itu ada saya, yaitu Isabella Ismi Cahaya Rosari. Yang kedua ada rekan saya, Yasinta Apriani Damayanti. Yang ketiga ada Nika Turpajarini. Yang keempat ada Lohma Devina Yundari. Yang kelima ada Niputu Anggraini Mardika Putri. Yang keenam ada Anggun Putri Rahayu. Dan yang ketujuh ada Igusti Ayu Agung Diva Wahyu Wulandari. Baik, sekian perkenalan dari kami. Ayo kita simak sama-sama video kali ini. Di sini saya akan membahas terkait definisi gelombang otak. Gelombang otak atau brainwave adalah tegangan listrik yang berosilasi di otak yang berukuran hanya 1/juta volt. Aktivitas listrik di otak bergantung pada jenis aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Ada 4 jenis gelombang otak yang dikenal luas, yaitu beta, alfa, theta, dan delta. Misalnya, gelombang otak orang yang sedang membaca sangat berbeda dengan orang yang sedang bersantai. Setengah gelombang otak ini memberikan informasi tentang kesehatan dan keadaan pikiran seseorang. Halo semuanya, saya Anggraini akan membahas pembahasan selanjutnya mengenai gelombang beta. Jadi, gelombang beta adalah gelombang otak berfrekuensi tinggi dan amplitudo rendah yang biasanya diamati dalam keadaan sadar. Mereka terlibat dalam pemikiran sadar dan pemikiran logis dan cenderung memiliki efek merangsang. Memiliki jumlah gelombang beta yang tepat memungkinkan kita untuk fokus. Menurunnya gelombang beta ini dapat menyebabkan kecemasan, gairah tinggi, ketidakkemampuan untuk rileks dan stres, sedangkan penekanannya dapat menyebabkan ADHD, melamun, depresi, dan kognisi buruk. Dalam kondisi optimal, gelombang beta dapat membantu fokus sadar, memori, dan pemecahan masalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang beta. Adapun gelombang ini dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi khusus. Yang pertama yaitu gelombang beta rendah, 12-15 Hz. Ini dikenal sebagai gelombang beta 1 dan sebagian besar berhubungan dengan konsentrasi yang tenang, fokus, dan introvert. Yang kedua yaitu gelombang beta jarak menengah, 15-20 Hz. Ini dikenal sebagai gelombang beta 2 dan dikaitkan dengan peningkatan energi, kecemasan, dan kinerja. Yang ketiga yaitu gelombang beta tinggi, 18-40 Hz. Ini dikenal sebagai gelombang beta 3 dan dikaitkan dengan stres, kecemasan, energi tinggi, dan gairah tinggi yang signifikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelombang alfa. Gelombang alfa memiliki rentang frekuensi antara gelombang beta dan theta. Mereka membantu kita menenangkan diri bila diperlukan dan meningkatkan perasaan relaksasi yang mendalam. Gelombang alfa terlihat jelas pada lamunan, ketidakmampuan fokus, dan keadaan sangat santai. Jika tekanan dapat menimbulkan kecemasan, stres tinggi, dan insomnia. Ketika optimal, hal itu mengarah pada keadaan rileks. Ketiga, ada gelombang theta. Rentang frekuensi khusus ini terlibat dalam lamunan dan tidur. ADHD, depresi, hiperaktif, impulsif, dan kurang perhatian terlihat ketika gelombang theta menonjol. Jika ditekan, kecemasan, kesadaran emosional yang buruk, dan stres dapat terlihat. Dalam keadaan optimal, theta membantu kreativitas, hubungan emosional, intuisi, dan relaksasi. Gelombang theta memiliki manfaat membantu meningkatkan intuisi dan kreativitas kita, serta membuat kita merasa lebih alami. Theta juga terlibat dalam aktivitas restoratif,
Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Anggun. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai gelombang delta. Nah, apa itu gelombang delta? Gelombang delta adalah gelombang otak paling lambat yang tercatat pada manusia. Hal ini paling sering ditemukan pada bayi dan anak kecil, dan berhubungan dengan tingkat relaksasi terdalam dan tidur yang memulihkan dan menyembuhkan. Delta terlihat jelas pada cedera otak, masalah belajar, ketidakmampuan berpikir, dan ADHD parah. Jika gelombang ini ditekan, hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk meremajakan tubuh dan merevitalisasi otak serta kurang tidur. Produksi gelombang delta yang cukup membantu kita merasakan benar-benar diremajakan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, penyembuhan alami, dan tidur nyenyak atau restoratif. Sekian pembahasan dari saya. Bye-bye. Nah, teman-teman, itu adalah materi terakhir tentang gelombang otak pada video kali ini. Kami harap teman-teman semua dapat mengerti tentang apa itu gelombang otak yang sudah kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.